Bisa dibilang dari aku zamannya jerawatan banget kayak gini sampai gini, itu tuh semua ini produk-produk yang menemani aku meskipun gak setiap hari aku pakai biasanya. Hai, balik ke sini, your bestie acne fighter. Hai guys, sebelumnya buat yang belum kenal aku, perkenalkan aku Cikes. Aku adalah salah satu orang yang sering banget review tentang skincare dan juga tentang makeup. Dan kalau misalnya kalian belum follow aku, jangan lupa follow aku di sini nih, TikTok dan juga di Instagram aku, Katanya Kezia, ataupun subscribe di YouTube aku di Katanya Kezia. Biasanya kalau misalnya di konten-konten aku tuh aku sering banget ngobrolin tentang skincare maupun makeup yang ada hubungannya dengan acne prone skin. Jadi meskipun aku pakai makeup itu biasanya acne prone skin friendly. Kenapa? Karena aku adalah seorang pejuang acne fighter yang dari dulu susah banget cari makeup yang friendly dengan kulit kita yang berjerawat. Terus juga nyari skincare yang ingredientsnya tuh ramah buat teman-teman yang acne prone. Dulu menurut Cikes ya, untuk akses mendapatkan skincare itu sangat-sangat sulit. Karena pertama kan waktu zamanku dulu ya, mungkin karena aku anak 2000-an, aku tuh merasakan gak ada internet tuh seperti apa. Kita gak tahu skincare bagus kayak gimana, gak ada edukasi kalau step skincare yang benar tuh seperti apa. Intinya sekarang tuh udah dimudahkan banget lah. Dan kabar baiknya adalah rangkaian skincare yang aku mau spill hari ini itu adalah rangkaian skincare yang sudah menemani Cikes sepanjang tahun 2024. Yeay! Nah, sebenarnya kalau dibilang rangkaian skincare itu udah banyak banget. Aku punya rak skincare, nih rak skincare-nya. Itu isinya ada semua produk-produk yang udah kerja sama aku ataupun aku beli, semuanya aku taruh di rak skincareku. Dan itu membludak banget. Jadi isinya tuh kayak udah lebih dari ratusan produk skincare yang aku pakai. Contohnya gini deh, exfoliation serum aja itu tuh aku bisa punya sampai 8 sampai 10 pieces. Aku nyobain dari beragam brand. Jadi otomatis aku bisa harusnya membandingkan atau komparasi ke kalian kurang lebihnya seperti apa. Nah, produk-produk yang mau Cikes spill ini adalah produk-produk yang bisa dibilang dari aku zamannya jerawatan banget kayak gini sampai gini, itu tuh semua ini produk-produk yang menemani aku meskipun gak setiap hari aku pakai biasanya. Memang ada beberapa basic skincare yang aku pakai, tapi biasanya aku ganti-ganti terus. Jadi biasanya aku ganti-ganti tergantung dengan situasi karena aku punya banyak akses untuk beberapa produk-produk tertentu. Kalau misalnya kalian yang memang pengguna setia atau lagi mencari rekomendasi, sarannya aku please pakai satu aja buat kalian pakai atau kalian coba terus. Kalau misalnya ternyata ada yang bagus, kamu boleh cobain, tapi gak usah coba-coba ganti-ganti terus karena semakin kalian sering ganti, semakin kamu akhirnya nggak tahu kulitmu cocoknya sama yang mana. Apalagi kalau misalnya skincare, reaksinya tuh kan baru terlihat sekitar 2 sampai dengan 4 minggu ya. Yang otomatis kalau misalnya kamu cepat banget menggantinya, kalau misalnya dengan ekspektasi bahwa kamu tuh pengen kulitmu segera berganti warna kah, atau berganti tekstur, kehalusan dan lain-lain, gak sesimpel itu sih guys. Yang namanya kulit manusia, apalagi ada reproduksinya, ada waktu tumbuhnya dan lain-lain yang ngebuat aku ngerasa gak make sense kalau kamu pengen punya skincare yang ada kandungan ajaibnya seketika mengubah kulit kamu. Yang namanya skincare itu berprogres. So, mari kita mulai spill satu persatu. Nah, kita mulai dari yang pertama tuh adalah basic skincare dulu ya. Jadi kalau untuk basic skincare, biasanya kalau untuk moisturizer, aku pakainya ini. Aku pakainya dari Glade to Glow. Aku pakai Glade to Glow yang Centella Allantoin Soothing Gel Moisturizer. Ini daily-nya aku banget. Secara personally, ketika pakai produk ini, terasanya itu adalah sangat-sangat soothing. Jadi memang benar-benar calming banget untuk kita yang tipenya tuh acne prone. Jadi misalnya kategorinya aku lagi jerawatan parah ataupun aku lagi nggak jerawatan, aku akan pakai ini. Tapi kalau misalnya kondisi kulit tertentu, misalnya kondisi kulitnya skin barrier lagi rusak, aku pakai moisturizer yang lain kayak gitu. Tapi kalau untuk daily-nya, aku pakai yang ini. Oke, kalau dari segi fungsi kita beda fungsinya ya. Kalau dari aku pribadi yang paling aku rasakan tuh efeknya calming. Jadi kalau misalkan ada redness atau apapun, ini memang nggak begitu canggih untuk tiba-tiba calming redness. Tapi buat aku lebih oke untuk membentuk skin barrier karena dalam jangka panjang aku lebih sering pakai ini dan ini aku udah habis banyak banget bertub-tub lah intinya. Meskipun tidak menutup kemungkinan ya aku ganti-ganti moisturizer karena aku juga review berbagai skincare yang otomatis aku akan mencoba berbagai produk lainnya gitu. Tapi kalau misalnya kalian pengen cari yang ringan, yang harganya murah, yang menurut aku terjangkau dan dari segi bahan aktif menurutku tidak ada yang cukup membahayakan buat teman-teman yang merasa aku ingin mencoba skincare ini untuk kali pertama kayak gitu. Karena dia juga ada kandungan Centella asiaticanya. Pokoknya intinya kalau misalnya kalian pengen cari highlight produk itu kamu tinggal lihat di bagian depan ini ya beb. Di bagian depan itu sudah ada highlight produknya. Produknya tuh jagonya tuh di mana
Nah, kayak gitu. Terus selain itu juga memang dia light gel texture, tadi kayak aku bilang, ini bentukannya gel. Dia menurut aku versi yang lebih ringan, makanya kalau misalnya kalian pemula, ini aku nyaranin banget kalau misalnya kalian pengen pakai. Makanya bisa bantu untuk meredakan kulit yang kemerahan, membuat kulit jadi lebih halus, lembab, dan juga terhidrasi. Plus oat extract itu bisa membantu teman-teman yang kulitnya berjerawat. Pokoknya Glad to Glow yang ijo-ijo itu erat kaitannya dengan teman-teman yang punya perjuangan terhadap acne prone lah. Pokoknya acne fighter, kalian pakai ini oke banget. Oke, nextnya ini yang kalian tunggu-tunggu ya. Ini juga aku sering review di TikTok aku. Ini adalah masker. Nah, masker yang aku pakai itu ada Acneword Mugwort Gel Mask nih. Ya, Acneway Mugwort Gel Mask. Jadi ini adalah salah satu masker yang aku sarankan kalau misalnya kalian memang pengen nyari yang aman-aman. Makanya pokoknya yang kategori yang aku sarankan di sini adalah kategori yang aman-aman. Jadi kalau misalnya aku pengen cobain, aku bakal breakout atau enggak ya? Yang kemungkinan seharusnya breakoutnya tingkatnya lebih kecil. Karena aku nyarinya yang kandungannya lebih aman gitu loh buat semua jenis kulit. Gini, waktu awal prosesnya aku mulai pakai skincare aja, itu tuh aku takut banget nyobain satu skincare ke skincare lainnya. Acneway ini adalah produk paling pertama termasuk moisturizernya yang aku cobain, dan juga Mugwort Gel Masknya, sampai dengan produk-produknya yang lainnya lah intinya. Tapi biasanya yang aku sering pakai dan yang wanginya enak, teksturnya enak, aromanya enak tuh memang yang Acneway ini tuh. Jadi dia tuh memang kayak jadi memang dia tuh ijo-ijo gini guys, kayak rumput laut ya. Tapi sebenarnya dalamnya tuh ada peptides, ada bakuchiol juga. Dan ada kandungan apa yang ngebuat hijau? Mugwortnya. Jadi kalau efeknya memang aku ngerasa setelah pakai maskernya tuh kulit bersih. Aku tuh ngerasa feel-nya tuh kayak wah bersih sekali kayak gitu. Segi fungsinya memang dia membantu untuk membersihkan kulit juga, membantu menghaluskan dan juga mencerahkan wajah kita. That's why aku sarankan kalau misalnya kamu pengen coba Acneway ini, cobain ini nih produk yang ini ya, bisa kalian screenshot. Awalnya aku pikir ini nggak cocok di aku, makanya udah mau aku hentiin. Tapi kok makin lama efeknya enak banget. Jadi setelah dipakai, pokoknya setelah aku bilas, wajah tuh feelnya bersih dan enak banget. Oh ya udah, kayaknya gue cocok deh. Akhirnya aku coba lagi berkali-kali sampai akhirnya ya udah habis 1/4 nih, dan aku tetap pakai ini gitu. Jadi kayak aku suka. Tapi kalau dari segi harga kamu bandingin Kiehl's yang ini sama Acneway, otomatis beda jauh ya. Meskipun dari segi fungsi mungkin kalau secara highlight ya 11-12 karena untuk membersihkan lah ya, karena kan di pore cleansing. Tapi memang bedanya yang ini di pore cleansing, yang ini itu masker aja. Jadi bukan yang benar-benar di pore untuk eksfoliasi gitu loh. Efeknya apa di kulit yang acne? Pokoknya di kulit yang acne fighter, buat aku ini lebih menenangkan, dan dia nggak ngebuat reaksi apapun. Jadi nggak ada reaksi-reaksi kayak kemerahan atau cekak-cekit. Biasanya beberapa itu ada yang reaksinya cekak-cekit. Aku ambil contoh yang kayak ini. Ini adalah yang Kiehl's nih. Ini maskernya aku juga, tapi yang deep pore cleansing. Ini yang Kiehl's Rare Earth Deep Pore Cleansing Mask. Nah yang ini itu versinya kalau misalnya dipakai, dia ada feeling atau sensasinya cekat-cekit nih. Jadi teksturnya seperti ini, dia kayak volcano gitu memang. Terus ketika di-apply, di wajah tuh agak timbul keset, dan kalau buat aku ada cekat-cekitnya. Tapi awalnya aku pikir ini nggak cocok di aku, makanya udah mau aku hentiin. Tapi kok makin lama efeknya enak banget. Jadi setelah dipakai, pokoknya setelah aku bilas, wajah tuh feelnya bersih dan enak banget. Jadi aku ya udah, kayaknya gue cocok deh. Akhirnya aku coba lagi berkali-kali sampai akhirnya ya udah habis 1/4 nih, dan aku tetap pakai ini gitu. Jadi kayak aku suka. Tapi kalau dari segi harga kamu bandingin Kiehl's yang ini sama Acneway, otomatis beda jauh ya. Meskipun dari segi fungsi mungkin kalau secara highlight ya 11-12 karena untuk membersihkan lah ya, karena kan di pore cleansing. Tapi memang bedanya yang ini di pore cleansing, yang ini itu masker aja. Jadi bukan yang benar-benar di pore untuk eksfoliasi gitu loh. Oke, nextnya best of the sunscreen. Kalian bisa tebak apa? Yes, aku sering banget review ini di TikTok. Sebenarnya dia punya temennya yang Eco Daily Light Sunscreen Skintific yang warnanya biru nih, pink. Nah, jadi kenapa nggak aku pop up? Karena habis. Ya, jadi karena aku udah potong-potong, udah dibagi dua gini ini, dan aku sering banget pakai abis ya. Jadi produknya nggak bisa aku tampilin, tapi gambarnya seperti ini. Jadi biasanya aku pakai kedua ini, aku mix. Kalau misalnya aku lagi ngerasa, pokoknya untuk keseharian aku bisa pakai yang si biru ini nih, Eco Daily Light, tapi lagi habis, mohon maaf ya. Tapi kalau yang ini matte fit ini, aku biasa pakai sebelum aku make upan. Jadi kalau misalnya kamu pengen pakai primer, terus kamu lagi nggak bawa primer kamu, aku suggest kamu bisa pakai ini aja sih. Jadi kamu bisa pakai Skintific Serum Fit ini, karena kan dia memang bentukannya sebenarnya serum tapi juga sunscreen, tapi juga serum, tapi juga sunscreen, tapi juga sunscreen, tapi juga serum, kayak gitu. Jadi pokoknya tekstur juga menurut aku oke. Dia 11-12 sama yang Eco Daily Light, cuman bedanya ketika di-apply dia jauh lebih matte. Jadi kalau Eco Daily Light itu lebih cair gitu loh teksturnya, tapi yang ini enggak. Jadi dia tuh jauh lebih matte.
dan ini tidak menimbulkan jerawat di aku sama sekali, dan kesannya itu malah seger. Skintific tuh buat aku satu brand yang justru dia jago banget di sunscreen. Aku nggak tahu kenapa ya, tapi emang oke sunscreennya gitu. Dan tapi kalau secara SPF-nya lebih tinggi yang Eco Delete yang ini ya guys. SPF-nya lebih tinggi yang ini, yang matte fit, dia 50 plus PA plus. Nah, tapi kalau misalnya yang yang Eco Delete 35 PA kan. Jadi kalau untuk kalian nyari yang buat di luar ruangan, maka kenapa tadi aku bilang kalau misalnya mau make upan, asumsiku loh ya, kalian bakalan keluar ruangan, dan secara tidak langsung lebih baik kalian memilih SPF yang lebih tinggi kalau misalnya kamu lebih sering terpapar sinar matahari, supaya tidak membuat kalian harus sering-sering apply kayak gitu. Jadi ini oke kalau misalnya kamu pengen pakai. Dan ini ramah untuk acne prone juga. Yes, ini ramah buat acne prone juga, karena kita baca bareng-bareng. Ini juga udah ada All Day Oil Control Perfection-nya. Jadi memang ini udah highlight utamanya ya. Terus juga udah Zinc PCA. Fungsinya adalah membuat jadi matte, bebas kilau, dan menahan minyak atau meminimalisir breakout. Makanya aku bilang ini oke kalau misalnya kamu pengen pakai untuk keseharian kamu juga, tapi SPF-nya tinggi dengan catatan seperti itu ya. Ini juga udah kandungan ectoin dan juga udah kandungan oat extract. Bisa membantu untuk menjaga kelembapan kulit. Makanya tadi aku bilang kalau misalnya kamu pengen pakai sebagai primer itu bisa. Oat extract-nya bisa membantu untuk sebagai antioksidan. Jadi kalau untuk kesegaran kamu nyari yang keseharian, aku sih prefer kalau lagi di rumah aja pakainya yang ini aja daripada yang ini. Tapi dua-duanya nggak membuat breakout dan punya kandungan yang ramah terhadap acne prone. Di aku merasa dibandingkan beberapa sunscreen lain, teksturnya Skintific itu jauh lebih light. Hampir semua sunscreen yang aku review nggak ada yang white cast. Iya, bahkan hampir semua nggak ada yang white cast lah intinya. Jeng, nextnya untuk eksfoliasi, kalian bisa tebak apa? Yes, antara 11-12. Nah, sebenarnya yang ini nih, Glade to Glow, ini aku sering pakai Glade to Glow atau pakai yang L Formula. Tapi kalau yang L Formula memang ada sensasi yang lebih, ada sedikit cekat-cekitnya dibandingkan yang G2G. Makanya aku ambil, kalau untuk best of the best, oke, satu aja dulu deh. Yang aku ambil adalah yang Glade to Glow. Nah, kita akan bahas di battle peeling serum ya. Untuk yang Glade to Glow versus banyaknya teman-temannya. Intinya aku lagi ngasih opsi ke kalian, kalau kalian pengen nyari yang tingkatannya tidak terlalu berbahaya untuk kamu beli buat pemula, karena aku juga nyobain mereka. Brand-brand ini adalah brand-brand yang aku coba pada saat awal. Ini kurang lebihnya kayak gini ya. Jadi secara tekstur nih, dia jauh lebih cair. Beberapa peeling serum itu ada yang lebih tebal. Jadi dia lebih tebal saat di-apply di wajah, juga perasaan tinglingnya lebih dapat. Tapi kalau G2G ini kalian juga kalau kalian lihat VT aku yang ini, kalian lihat sendiri progresnya kayak gimana. Buat aku ini oke. Dan harganya setauku lebih murah ya. Iya benar, harganya sekitaran 40 ribuan aja. Biasanya peeling serum lain ini 40 ribuan, 40 ribu sampai 100 ribuan. Pokoknya peeling serum lain tuh setauku di atas 100 ribu tuh pasti. Kalau secara kandungan di sini juga udah ada highlight utama. Ini bisa kalian lihat sendiri ya. Ada highlight utamanya, ada AHA, BHA dan juga PHA. Udah gitu ini intensive peeling solution. Jadi memang fungsinya adalah untuk eksfoliasi kulit dan juga membuat kulit jauh lebih smooth. Dan juga ada efek menghidrasi dan membuat kulit terlihat lebih bersih. Tapi usually untuk satu peeling serum ini harganya 40 ribuan, buat aku ini oke banget sih. Dan tentu aja udah kaca ya, tuh gitu. Terus juga efeknya tadi kalian lihat sendiri lewat VT aku. Nah, seperti itulah intinya guys. Oke, next kita masuk ke obat total jerawat. Ini my favorite one. Oke, obat total jerawat ada 2 brand. Yang pertama dari Nurilab. Nurilab ini sebenarnya adalah acne clearing, jadi bukan kategorinya concealer ya. Nurilab sangat tidak ingin pasti dikategorikan sebagai concealer karena ini bukan makeup ya. Jadi ini adalah obat total jerawat. Jadi fungsinya, jadi kalau misalnya kamu pakai, tinggal kamu kocok gini, terus udah deh, tinggal kamu buka, tinggal kamu apply, udah. Dan ini tuh sold out di mana-mana guys. Jadi aku tuh sampai harus nungguin produknya ada PO dulu 2 minggu. Luar biasa nih. Dan ini tuh setahu aku ada beberapa shades, ada yang cool, warm, sama ada yang neutral. Ya, aku biasanya pakainya yang neutral sih guys, tapi neutral aku lagi hilang, jadi aku lagi pakainya yang cool. Nah, terus kenapa aku dibilang ini sebagai acne clearing? Karena 67% orang sepakat bahwa ini bisa membantu untuk mengatasi inflamasi jerawat. Jadi memang fungsi, ini tuh ibaratnya gini, ini tuh concealer ala-alanya, serum concealer, bisa disebut sebagai apa? Maka acne clearing itu karena ini seperti concealer, tapi dalamnya itu adalah obat total. Jadi ini obat jerawat, tapi dibentuknya dalam bentuk yang seperti kemasannya kayak gini nih tuh. Jadi bisa menyamakan spot-spot jerawat kamu. Biasa kalau misalnya aku aku pengen pergi keluar tapi aku malas make upan, biasanya aku pakai ini. Jadi ini aja gitu, cukup pakai ini satu udah selesai. Udahlah, ini kayak satu paket
satu paket buat semuanya gitu loh, paket komplit. Jadi aku udah selesai pakai sebagai skincare juga iya, sebagai concealer juga iya. Jadi kayak udah paket lengkap banget. Kalau udah secara kandungan kamu bisa tebak sendiri kandungannya apa aja. Ya, salicylic acid udah pasti ada, zinc oxide juga udah ada, dan juga udah ada sulfur. Bener-bener paket lengkap kalau kita mau bilang semua tentang obat jerawat ada di sini. Fungsi ya kita bacain. Membantu mengangkat sel kulit mati yang penyebab pori-pori, mengurangi produksi minyak berlebih, meredakan inflamasi pada jerawat, meredakan kemerahan dan juga iritasi pada jerawat, membantu menyamarkan bekas jerawat, dan juga melawan bakteri penyebab jerawat. Udahlah, intinya memang ini bagus. Jadi dari segi harga juga menurut aku affordable untuk 2-in-1 package kayak gini. Ini oke banget lah. Ini kalau aku habisnya kurang lebih 1 bulan karena pemakaianku cukup banyak ya, dan aku pakainya di berbagai spot. Jadi ini habisnya menurut aku lebih cepat karena aku pakainya banyak, dan sekali banyak juga maruk ya. Jadi otomatis pakainya ya kayak gitulah intinya guys. Nah, yang ini aku pegang yang terakhir, this one, itu adalah obat lo jerawat. Dr. Leo Obat Totol ini adalah obat totol yang selalu aku review setiap bulannya, tidak pernah tidak aku review. Sebulan sekali itu pasti selalu ada reviewnya aku tentang obat totol ini. Aku sesuka itu pakainya sampai produknya tuh habis berkali-kali. Jadi aku beneran pakai tuh aku maruk pakai yang ini. Nah, kenapa aku suka obat lo yang ini? Jadi kan memang sistem itu mengendap ya. Ini kalian lihat sendiri kamera itu sebenarnya dibagi dua. Tadi kan agak kocok-kocok aja. Ini kebagi dua. Ini tuh ada endapannya di bagian bawah. Jadi acne spotnya ini dia tuh cenderung lebih mengeringkan jerawat dan lebih cepat untuk mematangkan jerawat. Jadi kalau misalnya aku udah ngerasa ada kemerahan dan dia udah mau nimbul, itu biasanya aku totolin obat lo-nya. Dan ini udah dapat cotton budnya. Jadi kamu beli ini, setahu aku 80-90 ribuan lagi diskonnya, terus kamu dapat cotton budnya gitu loh. Dan ini biasa tahan lama banget, 3 bulanan, 4 bulanan. Tapi kan aku maruk juga, jadi ya 2 bulan udah habis pasti. Dan tuh habisnya tuh gak cuma satu, kayak udah 2 gitu, terus aku pakai. Biasanya tuh aku taruh 1 di kamar, 1 di luar gitu, terus juga habis gitu ya. Terus kalau secara fungsi, ini juga ada Quaternium 73-nya. Terus juga ada kandungan salicylic acid, forms officinalis, dan juga niacinamide. Yang aku suka, ini tuh punya klaimnya. Jadi memang Dr. Leo ini mengatakan bahwa dia bisa mengatasi jerawat dalam waktu 12 jam. 24 jam ya, 24 jam sih ditulisnya. Nah, ini bisa mengatasi jerawat dalam waktu 24 jam. Jadi itu dia guys, best of the best produk aku di tahun 2024. Yang nantinya pastinya akan aku tambah demi tambah lagi intinya ya. Kalau misalnya kalian pengen aku review semuanya skincare apapun yang aku pakai, kalian pantengin terus aja karena channel YouTube ini akan selalu membahas tentang skincare. Dan aku nggak pakai tipu-tipu ya. Jadi memang semua skincare yang biasanya aku review memang Cikes pakai juga. Dan produknya itu ada, jadi aku memang pakai, terus aku juga banding-bandingkan sama produk yang lain, dan aku tahu fungsionalitasnya kapan harus aku pakai skincare-nya gitu. Nah, semoga membantu buat teman-teman semua. Kalau kalian mau lihat progres nyatanya, kamu bisa ke VT aku, mau ke VT ataupun ke Instagram aku, kamu cek sendiri beragam progresnya seperti apa. Tadi sudah dibantu pop up ya, nih seperti ini nih rangkaian videonya. Aku pakai semua produk dan lain-lain, dari yang jerawatannya parah banget sampai dengan yang sekarang. Tapi pokok intinya adalah kalau yang namanya skincare harus dicoba dulu, karena nggak semua orang hasilnya akan sama dan efeknya akan sama. So, itu dia dari aku. Semoga video aku bermanfaat. Bye! Dan jangan lupa subscribe, terus kamu share dan juga kamu like ke semua orang yang kamu sayang atau kamu merasa butuh produk ini, dikasih tahu ke mereka. Sampai jumpa di video-video berikutnya. See you!